Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kembali kita dalam latihan soal dan pembahasannya. Yang kali ini kita berada pada pembahasan soal ujian penilaian akhir tahun atau ujian semester 2 untuk kelas 6 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tentunya bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen, atau juga bagikan sebanyak mungkin kepada teman kalian semuanya di sana, agar teman-teman kalian bisa belajar bersama kalian di video ini. Boleh kalian bagikan di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya. Baik anak-anak semuanya, kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya menganjurkan saling menolong terdapat dalam surat Al-Maidah ayat. Anak-anak semuanya, surat Al-Maidah ini artinya hidangan. Adapun yang isinya dari surat Al-Maidah yang isinya saling menolong ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2. Yang mana di ayat 2 surat Al-Maidah itu kita disuruh untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam keburukan. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 2. Kita tarik dulu ke atas. Perbuatan tolong menolong akan memberikan banyak manfaat. Berikut ini salah satu manfaat tolong menolong adalah A. Mendapatkan balasan dengan lebih baik. Nah, ini ketika kita tolong menolong, nanti Allah akan mendapatkan balasan dengan yang lebih baik. Kayaknya ini jawabannya. Kita cek dulu jawaban yang lain. B. Mendapatkan ejekan dari teman. Ini jelas salah. Ketika kita tolong menolong, maka kita akan disukai oleh teman kita, maka tidak mungkin teman-teman kita akan mendapatkan ejekan dari teman. Yang C. Mendapatkan hadiah dari orang tua. Ketika kita tolong menolong, kita dilarang untuk pamrih mendapatkan hadiah dari siapapun. Kita harus ikhlas. Kemudian yang D. Mendapatkan upah atas perbuatannya. Yang namanya tolong menolong itu kan harus ikhlas, tidak ada pamrih apapun. Oleh karena itu untuk mendapatkan upah ini bukan tujuan daripada tolong menolong, sehingga ini bukan jawaban. Kemudian jelas jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 3 anak-anak. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Ayat yang tepat sesuai dengan pernyataan di atas adalah, kita lihat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ini artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu semua dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berarti ini tidak cocok. Kemudian yang B, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya agama yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Berarti jawabannya adalah B. Berikutnya soal yang nomor 4. Kita scroll dulu. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Arti dari potongan ayat di atas adalah A. Wahai orang-orang yang beriman. B. Dan tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. C. Jauhilah banyak dari prasangka. Dan D. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari orang laki-laki dan perempuan. Lah ini kayaknya jawabannya adalah yang D anak-anak. Karena apa? Ini sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki wa unsa dan perempuan. Jadi jelas jawabannya adalah D. Ketika kita predeli saat kata per kata,
Inna sesungguhnya khalaqnakum kami telah menciptakan kamu min dzakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan perempuan. Sehingga jawabannya jelas D. Berikutnya kita scroll lagi ke atas untuk melihat soal yang nomor 5. Baik, soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Manusia harus selalu berikhtiar dan tawakal. 2. Takdir mubrom bisa dirubah oleh manusia. 3. Allah SWT mempunyai kekuasaan dalam menentukan takdir manusia. 4. Percaya pada qadha dan qadar termasuk rukun iman ke-6. Dari pernyataan di atas yang salah ditunjukkan pada, berarti kita mencari yang salah anak-anak. Kita cek dari yang nomor 1. Manusia harus selalu berikhtiar dan tawakal. Ini benar anak-anak. Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu berikhtiar, berusaha, dan tawakal atas usaha yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, takdir mubrom bisa dirubah oleh manusia. Lah, ini keliru anak-anak. Sebenarnya yang di sini yang benar adalah takdir mu'allaq. Oleh karena itu nomor 2 ini salah. Kemudian yang ketiga, Allah SWT mempunyai kekuasaan dalam menentukan takdir manusia. Ini benar karena Allah mempunyai asmaul husna al-muqtadir dan mempunyai sifat qadiron. Kemudian 4. Percaya pada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Ini benar bahwa rukun iman yang ke-6 adalah percaya pada qadha dan qadar. Sehingga jelas jawabannya adalah yang nomor 2, yaitu B. Berikutnya soal nomor 6. Kita scroll ke atas lagi. Oke, kita bersihkan. Perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung saja dari pernyataan di atas yang termasuk takdir mubram. Takdir mubram ini takdir yang sudah tidak bisa dielakkan dan tidak bisa diupayakan lagi. Itu pengertian dari buku PAI kelas 6. Oleh karena itu kita cek Fatimah dilahirkan pada tanggal 12 Januari 2021. Terkait dengan kelahiran, ini merupakan contoh takdir mubram. Nah, kelahiran, kematian, untuk meninggal ini kan kematian. Berarti ini juga takdir mubram. Kemudian jodoh, Hamid berjodoh dan menikah dengan Halimah, ini juga takdir mubram. Adapun Idris tekun belajar sehingga menjadi pandai, ini merupakan takdir mu'allaq. Sehingga ini bukan termasuk takdir mubram. Kira-kira jawaban yang mana? 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Jadi perlu kalian ketahui bahwa yang termasuk takdir mubram itu yang berkaitan tentang jenis kelamin, kemudian kelahiran, meninggal, itu termasuk takdir mubram. Kemudian soal nomor 7 anak-anak. Salim belajar dengan tekun. Ia bercita-cita menjadi dokter. Hal yang dilakukan Salim termasuk golongan takdir A mu'allaq, B mubram, C musayyar, D muakhor. Anak-anak semuanya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa takdir mu'allaq ini takdir yang bisa diupayakan dengan belajar dengan tekun, dengan rajin belajar. Itu merupakan bagian contoh dari takdir mu'allaq, sehingga jawabannya adalah A. Adapun kelahiran, meninggal, kematian, jodoh, dan jenis kelamin itu takdir mubram. Sedangkan belajar dengan tekun seperti ini adalah takdir mu'allaq. Agar anak-anak bisa menjadi seorang yang pintar, bisa menjadikan cita-cita yang diinginkan. Berikutnya soal nomor 8 anak-anak. Kita scroll dulu. Dari tabel di atas, jika dicocokkan arti dari masing-masing pernyataan adalah, kita lihat, 1. Ketentuan Allah yang belum terjadi. Ini merupakan pengertian dari qadha anak-anak. Ketentuan Allah yang sudah terjadi ini qadar,
Berusaha sekuat tenaga ini adalah ikhtiar. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Berarti satu C, berarti 1C ini. Kemudian 2D, kemudian 3B, kemudian 4 ke A. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 9 anak-anak. Sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, atau tolong-menolong antar sesama atau hidup rukun tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan disebut. Nah, ini anak. Sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain karena perbedaan, apakah itu perbedaan suku, ras, agama, atau golongan, maka ini disebut dengan toleransi anak-anak. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 10. Soal nomor 10. Suatu proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik pada seseorang atau kelompok karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya disebut simpati anak-anak. Jawabannya langsung saya ke B. Karena apa? Dengan orang yang bersimpati itu biasanya mereka tertarik pada seseorang atau kelompok karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya tersebut. Sedangkan untuk husnudzon ini artinya prasangka baik. Toleransi adalah jawaban tadi nomor 9. Sehingga apati ini tidak peduli. Nah, oleh karena itu jelas jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 11. Sulaiman memiliki teman yang berbeda agama. Mereka sering sekolah dan berolahraga bersama. Ketika mau menyusun jadwal pertandingan olahraga, temannya minta agar tidak dilaksanakan pada Minggu pagi, karena hari itu waktu yang digunakan ibadah sesuai agama yang dianutnya, dan Sulaiman menyetujuinya. Sikap Sulaiman sesuai Quran surat Al-Kafirun ayat yang berbunyi, anak-anak semuanya terkait dengan toleransi beragama. Bagi orang yang berbeda agama, kita harus menghormatinya untuk meninggalkan itu. Kita harus menghormatinya untuk teman kita melaksanakan kepercayaan sesuai agamanya. Hal ini sesuai dari surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 12 anak-anak. Soal nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri anak yang rukun adalah A. Saling menghormati teman lain. Ini kayaknya jawabannya anak-anak. Karena dengan kita menghormati teman yang lain, kita akan terjadi hidup yang rukun. Kemudian senang membantu teman lain. Ini juga merupakan ciri-ciri anak yang berperilaku rukun. Kemudian yang C, tidak membeda-bedakan teman yang lain. Ini juga hal-hal yang membuat kita hidup rukun. Kemudian D, meremehkan kemampuan teman lain. Lah ini yang membuat hidup tidak rukun karena meremehkan kemampuan teman yang lain. Sehingga karena ini pertanyaannya adalah yang bukan, maka jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 13. Menurut bahasa, perhatikan pernyataan berikut. Saya bersihkan dulu. Perhatikan pernyataan berikut. Menurut bahasa berarti membelanjakan. Sedang menurut istilah membelanjakan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan di atas pengertian dari A. Zakat, B. Infak, C. Sedekah, D. Amal. Anak-anak semuanya kata kuncinya adalah membelanjakan sebagian harta.
harta. Lah, harta ini adalah bersifat materi. Oleh karena itu jawabannya adalah B, infak. Kalau zakat ini kata kuncinya ada kata kewajiban atau wajib. Kalau sedekah ini yang dibelanjakan itu tidak hanya harta atau tidak berupa materi saja, bisa non materi. Oleh karena itu yang C bukan jawaban. Kemudian yang D ini amal. Amal ini terlalu umum, bisa amal baik, bisa amal buruk. Oleh karena itu yang sangat cocok untuk jawaban soal nomor 13 ini adalah infak. Berikutnya soal nomor 14 anak-anak. Berikut ini yang bukan termasuk manfaat infak. Berarti ini kata kuncinya yang bukan adalah A. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini adalah manfaat infak. Jadi ini bukan jawaban. Menambah berkah bagi orang yang memberi. Ini juga manfaat infak. Kemudian menghabiskan harta dengan sia-sia. Ini kayaknya yang bukan termasuk manfaat infak, sehingga ini kayaknya jawabannya. Karena apa? Karena dengan kita berinfak bukan berarti harta kita akan habis, tapi itu merupakan tabungan pahala kita nanti di akhirat, dan Allah akan menggantinya yang lebih banyak. Kemudian yang D, menghilangkan sifat kikir. Ini juga manfaat dari infak. Ini juga manfaat dari infak, sehingga bukan jawaban. Lah, oleh karena itu, karena di sini pertanyaannya yang bukan, jelas jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 15 anak-anak. Perhatikan ayat berikut ini. In tubtus shodaqoti fani'imma hiya. Ayat di atas menjelaskan perintah tentang, ini sangat jelas anak-anak. Di sini ada kata shodaqoh. Berarti ini jawabannya adalah sedekah. Berikutnya soal nomor 16. Hukum memberikan sedekah kepada orang fakir miskin adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram. Anak-anak semuanya, hukum memberikan sedekah ini adalah sunnah, bukan kewajiban anak-anak. Karena bagi yang berkehendak saja dan sangat besar pahalanya. Oleh karena itu jawabannya adalah sunnah, bukan wajib, bukan makruh, apalagi haram. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Dia dilahirkan pada tahun 820 sebelum Masehi. Dia diangkat menjadi rasul oleh Allah setelah berumur 33 tahun. Dia diutus untuk kaum Ninawa di negeri Mausil. Yang dimaksud pada pernyataan di atas adalah Nabi A. Zakaria alaihissalam, B. Yunus alaihissalam, C. Yahya alaihissalam, D. Isa alaihissalam. Anak-anak semuanya, di sini adalah kata kuncinya adalah dia diutus untuk kaum Ninawa di negeri Mausil. Ini adalah ciri dari Nabi Yunus alaihissalam. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Nah, berikutnya untuk soal nomor 18. Nabi Zakaria diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Beliau ketika berusia 100 tahun baru dikarunia seorang putra yang bernama Yahya, B. Yunus, C. Isa, D. Muhammad. Anak-anak semuanya, Nabi Zakaria itu mempunyai keturunan yang bernama Yahya, Nabi Yahya, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 19. Nabi Yahya seorang yang pemberani. Dia menolak jika putri tirinya dinikahkan dengan seorang penguasa yang termasuk saudaranya pada masa itu. Nama raja tersebut adalah A. Abraha, B. Fir'aun, C. Herodus, D. Namrud. Anak-anak semuanya, untuk Abraha ini zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, sehingga ini bukan jawaban. Kalau Fir'aun ini zamannya Nabi Musa. Kalau Namrud ini zamannya Nabi Ibrahim, sehingga jelas jawabannya adalah Herodus, yaitu C. Berikutnya soal nomor 20 anak-anak. Pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri ke gua.
dengan tujuan A. menyelamatkan harta benda, B. menghindari perintah menyembah berhala, C. menghindari perintah membayar zakat, dan D. mendapatkan ilmu kekebalan. Anak-anak semuanya, pada zaman Ashabul Kahfi ini ada raja yang sangat zalim, raja yang sangat yang sangat kafir, memaksakan masyarakat waktu itu untuk menyembah berhala. Oleh karena itu, pemuda Ashabul Kahfi ini pemuda yang ada beberapa pemuda ini yang beriman kepada Allah sehingga menolak untuk disuruh menyembah berhala, sehingga melarikan diri ke gua. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal ujian PAT atau ujian semester 2 untuk kelas 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini season pertama ya, nanti ada season yang kedua, yaitu soal pada istilah titik dan jawablah ini akan kita bahas pada season kedua. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe video ini agar kalian semuanya tahu kapan kami membahas soal-soal berikutnya. Dan juga jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya di grup kelas atau grup WA lainnya, agar teman-teman semuanya bisa belajar bersama di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.